Hari ini tema kita adalah kasih tak berkesudahan. Kasih itu tidak berkesudahan. Kita baca satu ayat firman Tuhan, 1 Korintus 13 ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Saudara, saya ingat pengalaman saya suatu hari memimpin upacara penutupan peti di waktu di Indonesia. Ya, itu rumah duka di Husada. Ada seorang ibu yang meninggal dan kemudian saya diminta oleh senior pastor memimpin kebaktian tutup peti. Nah, saya datang lebih awal sebelum acara dimulai. Dan saya melihat ibu itu terbaring di dalam peti. Saya kaget sebab ibu itu dipakaikan banyak perhiasan. Nah, ini orang Chinese punya budaya itu kali ya, tradisi. Jadi itu terakhir, jadi perhiasannya dipakai. Ada giok, ada emas, gelang, ada kalung, ada anting-anting, ya, lengkap banyak sekali. Dan juga ada berapa diamond berkilauan. Lalu saya panggil anak perempuannya. Ya, saya tanya dia, saya katakan, maaf ya saya tanya, ini perhiasannya begitu banyak, ini asli ini. Ini kalau ketahuan sama maling nanti kalau ada yang lihat, ini jangan-jangan bisa dicuri atau dibongkar. Lalu anak itu tersenyum anaknya, dia bilang, Pak jangan khawatir. Itu bukan asli kok, itu palsu. Tadi beli satu cuma noceng, Rp2.000. Dalam hati saya mau ketawa, tapi itu mau mimpin upacara, saudara. Permisi tanya, ya. Coba saudara bayangkan saudara di ambang pintu kematian. Kira-kira apa yang saudara inginkan? Apa yang saudara harapkan ketika maut segera datang menjemput? Kira-kira dari mana saudara mendapatkan penghiburan dan kekuatan yang terbesar? Apakah saudara akan memeluk ijazah sarjana saudara? Yang sudah dipasang indah itu entahkah S1, S2, S3? Ataukah saudara ingin ke garasi, duduk tenang di mobil mewah kesayanganmu? Apakah saudara terhibur sedikit ketika membaca statement keuanganmu, bahwa simpananmu sudah berjuta-juta dolar misalnya? Ataukah saudara akan menimang-nimang perhiasan, emas, diamond, perak, koleksi saudara? Saya yakin tidak bukan, gak ada seorang yang akan melakukan itu. Sebab harta benda dan kekayaan tidak akan memberi kekuatan dan penghiburan pada detik-detik terakhir hidup saudara. Hanya manusia yang terdekat, manusia yang kamu cintai dan sayangi, yang kamu harapkan ada di sisimu, mendampingimu. Sebab manusia itu lebih berharga dari harta, kekayaan, benda, dan materi. Amin? Memang Tuhan adalah terpenting dalam hidup kita. Tapi saya yakin manusia dekat dengan kita, manusia yang kita cintai dan mencintai kita, itulah harta terakhir yang terpenting yang saudara akan harapkan di bumi ini. Betul? Saya yakin kita semua setuju kalau saya bilang manusia yang kamu cintai dan mencintai dan dicintai yang dekat dengan kamu lebih berharga dari semua uang, harta, emas, kekayaan, dan materi apapun. Termasuk gelar dan kehormatanmu yang sudah kamu capai di bumi ini. Betul? Setuju? Bahwa manusia lebih berharga?
Ya tentu berharganya bukan hanya di detik-detik terakhir hidupmu. Kalau saudara yakin bahwa manusia di dekatmu itu lebih penting dari harta, materi dan kekayaan. Bukankah ketika sekarang ini, ketika kita belum di ambang pintu maut itu, juga sama pentingnya. Pun harus sama pentingnya bukan, bahwa manusia lebih berharga dari harta benda. Amin? Kalau saudara bilang iya, maka pertanyaan saya adalah, sudahkah saudara mementingkan orang-orang di sekitarmu? Entahkah suami, entahkah istri, entahkah orang tua, entahkah anak, entahkah teman dekat. Sudahkah saudara mementingkan mereka lebih dari harta benda? Sudahkah saudara mencintai mereka lebih dari mencintai uang, harta, dan benda? Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan evaluasi. Ya. Bagi saudara dan saya, kita perlu bertanya, apakah saya lebih mencintai manusia di dekatku lebih dari kekayaan, gelar, kehormatan, harta benda, dan lain-lain. Jadi kalau sekarang saudara boleh memilih mencintai uang dan mencintai istri, suami, atau anak, saudara pilih mana? Kalau harus memilih di persimpangan jalan. Jangan sampai gara-gara sedikit uang, sedikit harta, sedikit kekayaan, saudara rela mencampakkan keluarga atau orang yang terdekat. Meremehkan mereka, menjatuhkan mereka, melalaikan mereka, dan kemudian ada yang membuang manusia demi mendapat harta. Oh memang saudaraku, saya mengaku mencintai manusia itu tidak mudah. Mengasihi manusia itu tidak mudah. Orang Amerika bilang, sahabatmu yang terbaik adalah binatang peliharaanmu. Bukan istrimu, bukan suamimu. Sebab suamimu, istrimu kalau dikritik, dimarahin, melawan. Tapi kalau anjingmu, kucingmu, masih goyang ekor. Mau marah gimana, tetap goyang ekor. Jadi mereka lebih mengasihi anjing dan kucing dibanding manusia. Ya kita akui mengasihi manusia itu gak gampang, apalagi manusia yang kita mau kasih itu sulit dicintai. Mustahil dicintai. Yang menyakiti, yang membandel, ya, buat kita sakit hati, sakit kepala, stres, ya, jadi sumber masalah, membuat kita lebih kesepian, sumber penderitaan. Sulit kan mengasihi orang-orang demikian? Walaupun kita tahu dia lebih berharga dari harta benda dan kekayaan. Lalu pertanyaannya bagaimana kita mengasihi orang-orang sedemikian? Orang-orang di dekat kita. Saudaraku, kalau selama ini engkau sudah berusaha dengan kekuatanmu, kemampuanmu, dan sering gagal, maka hari ini saya mengajak kita sama-sama kembali kepada firman Tuhan. Gak ada cara lain. Yang pertama, saudara harus terima dulu kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Kasih yang tak berkesudahan itu yang tadi kita baca dalam 1 Korintus 13 ayat 8a. Kasih yang sejati, kasih agape, kasih ilahi, kasih Allah di dalam Kristus itu tidak berkesudahan, artinya kekal selama-lamanya. Secara tradisi orang bilang angka 13 itu angka sial. Tapi justru angka 13 itu angka terindah dalam Alkitab. Pasal yang terindah, pasal tentang cinta, 1 Korintus 13 dan jumlahnya 13 ayat. Dan ayat yang terakhir, ayat 13 berkata, maka sekarang tinggallah 3 hal, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Kenapa? Sebab suatu hari iman tidak dibutuhkan lagi ketika kita sampai di sorga.
Suatu hari harapan tidak dibutuhkan lagi ketika kita menghembuskan nafas terakhir dan pulang ke sorga. Yang dibutuhkan dan yang tetap bertahan adalah kasih kekal selama-lamanya. Iman, pengharapan, dan kasih. Tapi yang terbesar adalah kasih. Sebab kasih Allah itu tidak terbatas. Tidak dapat layu, tidak bisa mati. Tidak akan padam, kekal selama-lamanya. Gak pernah gagal, gak pernah jadi mendingin. Grafiknya gak pernah menurun, tapi selalu progresif dan naik. Sebab kasih Allah itu bertumbuh progresif, kekal selama-lamanya. Kasih manusia terbatas dan bisa gagal, tapi kasih Allah tidak pernah gagal dan kekal. Harta benda sifatnya sementara, tapi kasih Allah kekal selama-lamanya. Apa yang kamu capai, cita-citamu, harapanmu, usahamu, itu ada batasnya dan bisa habis, bisa gagal juga harta benda uang. Tapi kasih Allah akan tetap mengalir dan berlimpah sampai meluap seperti cangkir piala yang berlimpah. Kuasa dan kedudukan manusia, pangkat akan gugur, tetapi kasih Allah tetap akan bertumbuh, berbunga, dan berbuah dengan lebat. Kembali kepada kasih Kristus. Tanpa kembali kepada kasih Kristus, kita tidak mampu, tidak punya kekuatan, tidak punya sumber untuk mengasihi dan mengasihi dan mengasihi tanpa berkesudahan. Sebab apa? Sebab Allah lebih dulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 10. Bukan kita lebih dulu mengasihi Allah, dia lebih dulu mengasihi kita. Bukan karena kita pantas dikasih, bukan. Justru tidak pantas, dia tetap mengasihi. Dengan kasih yang tak pernah gagal, tak pernah berakhir. Bagian ini juga ada relasi dengan Nabi Yeremia ketika dia mengumumkan kasih Allah. Di Yeremia 31 ayat 3. Aku telah mengasihi engkau dengan kasih yang tak berkesudahan, tak berakhir. Dengan kasih yang tidak pernah gagal. Sama dengan 1 Korintus 13 ayat 8a. Roma 9 ayat 25 berkata Allah memanggil kita yang tidak pantas untuk dikasihi. Tapi dia tetap memanggil kita dari orang yang tidak ada apa-apanya, nobodies, kemudian menjadi orang yang berarti dan berharga, somebodies. Itu di dalam kasih Kristus. Gak ada cara lain, saudara. Kita harus merendahkan hati, membuka hati dan katakan, Tuhan Yesus, curahkan kasih yang tak berkesudahan itu. Sehingga sumber kasih di hatiku, di pikiranku pun tak berkesudahan. Maka aku bisa mengasihi orang lain dengan kasih yang tak berkesudahan itu. Sudah tahu bintang film Superman? Siapa namanya? Christopher Reeves. Istrinya bernama Dana. Istrinya cakep, pinter, cerdas, lulus cum laude, dapat gelar doktor, menikah dia masih muda, dengan dia muda, punya seorang anak. Hanya 3 tahun, sang Superman naik kuda terjatuh dan dia lumpuh dari leher sampai kaki. Seumur hidupnya harus di kursi roda. Tapi istrinya Dana, yang sudah mengenal Kristus, melayani dia, mengasihi dia, menemani dia setiap hari dengan setia, dengan kasih yang tak berkesudahan. Masih muda, sangat muda, tapi dia rela menemani suaminya. Oh, kawan-kawannya semua menyumbang uang banyak sekali untuk support perawatannya, pengobatannya. Mungkin hampir 100 juta US. Dia katakan, kita cukup, uang ini tidak akan kami gunakan, tapi akan buka sebuah yayasan untuk menolong mereka yang juga sakit, cacat dan lumpuh. Luar biasa. Anaknya memandang mamanya dalam kesibukan merawat papanya, juga merawat anaknya.
dan menjadi ibu yang teladan, Dana Reeves, dan mendapat award, Mother of the Year Award dari American Cancer Society. Sangat-sangat luar biasa. Hidupnya yang telaten tanpa satu kali pun bersungut-sungut melayani sang suami yang lumpuh. Menjadi inspirasi para selebritis yang terus-terusan kawin cerai. Setelah hampir 10 tahun melayani sang Superman, suaminya meninggal. Ketika di penguburan, Dana berkata, dulu di hadapan Tuhan kita pernah bersumpah. Saling mengasihi dan aku mencintaimu, kamu mencintai aku. Waktu sakit, waktu sehat, waktu susah, waktu senang, waktu kaya, waktu miskin. Sumpah itu kupegang sampai hari ini. Dan kini di hadapan jenazahmu aku bersumpah bahwa aku akan setia padamu. Hanya kaulah satu-satunya suamiku, gak ada yang lain. Oh, dia bisa cepat sekali menikah, dia cantik, dia pinter, dia kaya, banyak yang suka sama dia, tapi dia bertekad tidak menikah lagi. Seluruh hidupnya hanya untuk melayani Tuhan. Sebab dia bilang kasih Tuhan pada kami tak terhingga. Bagaimana membalas kasih Tuhan? Sayang tapi hidupnya hanya singkat saja. Dia meninggal umur 45, suaminya meninggal. Waktu suaminya meninggal 43, jadi sekitar 2 tahun setelah suaminya meninggal, dia pun meninggal karena kanker paru-paru. Tapi para selebriti kemudian bersaksi, Dana adalah satu-satunya selebriti yang tidak pernah hidup glamor, tidak pernah pamer kekayaan, tidak pernah arogan, tetapi menjadi teladan bagi semua selebritis dan pasangan-pasangan hidup di Amerika yang terlalu sering gonta-ganti suami dan istri ketika perceraian dan perselingkuhan merajalela. Kenapa dia mampu? Kenapa Dana Reeves bisa? Sebab dia memiliki kasih Kristus itu, saudaraku. Ada sumber kasih yang tak terhingga itu dalam dirinya. Bertahun-tahun melayani orang yang lumpuh gak gampang. Saya yakin saudara yang pernah melayani orang yang sakit bertahun-tahun tidak mudah. Tapi satu kali pun dia tidak pernah bersungut-sungut, mengeluh atau berpikir untuk berhenti. Sebab sumber cinta kasih di pikiran, di hatinya tak pernah berkesudahan. Sebab itu saudaraku gak ada cara lain. Waktu saudara mengatakan gak mungkin Pak, kesalahannya terlalu besar Pak. Gak mungkin Pak, gak bisa, aku gak mampu. Betul bersandar kekuatanmu gak mampu, tapi bersandar kasih Kristus yang tak terhingga itu akan dikuatkan dan dimampukan. Amin. Yang kedua, harus tinggal melekat dengan Kristus dan firman-Nya. Tadi ayat pembimbing kita ada di Yohanes 15 ayat 5. Perkataan Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya, kamu cabang-cabangnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, melekat. Dia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kata Tuhan Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sama seperti sebuah ember yang dijatuhkan ke dalam sumur untuk mengambil air. Air di dalam ember atau ember di dalam air? Jawab. Waktu ember masuk ke dalam sumur yang berair itu, ember di dalam air atau air di dalam ember? Dua-duanya. Kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Kita di dalam firman, firman di dalam kita. Sebab dia adalah sang pencipta, sang juru selamat. Kita hidup di dalam dia, dia hidup dalam kita. Besar mana? Seolah-olah Tuhan di dalam kita, tapi kita juga di dalam Tuhan. You see? Melekat dengan pribadi Kristus
yang menyertai kita selama-lamanya. Jadi Yesus bilang setelah dia naik ke surga, aku akan mengutus Roh Kudus tinggal di dalammu selama-lamanya. Aku menyertaimu selama-lamanya. Waktu Natal namanya Immanuel, Allah beserta kita. Itu adalah apa? Penggenapan Kristus manifestasi dalam hidup kita. Makanya tadi lagu terakhir masih minta come Adonai, Lord, come Lord, show yourself, manifest yourself. Gak perlu saudara. Dia sudah di dalam kita, kita di dalam dia. Amin. Sebab Yesus berkata, aku tidak pernah meninggalkan kamu. Aku tidak pernah mengabaikan kamu. Aku menyertaimu selama-lamanya. Persoalannya kita gak merasakan. Persoalannya di pihak kita gak mengalami itu. Tapi rasanya, Tuhan kok kamu jauh ya? Datanglah Tuhan, datang. Manifestasi Tuhan, show yourself, be with me. Jesus said, no, I'm with you forever. Gak pernah leave you, never forsake you. Jadi ada di pihak kita. Kita harus sadar, ya Tuhan tolong aku mengalami dan merasakan. Aku di dalam engkau di dalam aku ketika engkau mengaku dengan mulutmu. Percaya dengan hatimu, Tuhan Yesus mati bagimu disalibkan dan bangkit bagimu pada hari ketiga. Pada hari itu juga, detik itu juga, Roh Kudus dikirimkan menyertaimu. Dan Yesus menggenapkan janjinya, aku menyertaimu sampai kesudahan zaman, selama-lamanya, bukan 1-2 bulan. Bukan waktu kamu senang dan susah saja, bukan. Setiap waktu, setiap tempat. Harus punya pengalaman seperti itu, saudaraku. Bangun hubungan yang melekat melalui firman Tuhan. Bangun hubungan yang melekat melalui komunikasi yang non-stop. Hotline. Handphone kita bisa gak ada sinyal. Tetapi berbicara kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan Yesus, selalu ada sinyalnya. Gak perlu ada internet, tetap ada koneksi yang sangat-sangat dekat. Maka ketika saudara tidak mengasihi, firman itu akan mengingatkan kamu dan memampukan kamu untuk mengasihi. Ketika kamu tidak mampu berbuat baik, khususnya kepada orang-orang yang tidak kamu suka dan kamu benci setengah mati. Firman itu mengingatkan kamu akan kebaikan Tuhan yang maha besar dan memampukan kamu berbuat baik kepada orang itu. Ketika kamu tidak mampu, tidak bisa memaafkan, firman itu akan mengingatkan kamu pengampunan Tuhan Yesus yang maha besar melampaui semua kesalahanmu dan kesalahan orang lain. Dan menolongmu bisa mengampuni orang itu. Walaupun dia musuhmu. Ketika kamu tidak bisa sabar. Tidak kuat, tidak tabah. Firman itu mengingatkan kamu. Kesabaran Tuhan itu panjang. Kasihnya tinggi, dalam, luas, lebar. Dan kamu akan dimampukan untuk bisa memiliki panjang sabar. Ini gunanya melekat dengan Kristus pribadinya dan firman-Nya. Alami kembali Golgota, alami kembali kebangkitan Kristus, alami kembali pernyataan Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga. Aku menyertaimu sampai kesudahan zaman. Suatu kali ada seorang ibu guru SD, dia memberi PR kepada murid-muridnya menulis sebuah esai. Dia minta murid-murid menulis, kalau kamu boleh minta satu hal kepada Tuhan, apa yang kamu minta? Lalu murid-murid menulis esai dan ibu guru itu bawa pulang ke rumah dan mulai memeriksa PR anak-anak. Ya, waktu dia membaca sebuah esai, dia tersentuh, terharu, dan menangis. Waktu itulah suaminya pulang dari kantor dan melihat istrinya menangis. Dia bilang,
Istriku, kenapa kamu menangis? Adakah yang mengganggumu? Dia bilang, saya sedang mengoreksi PR anak-anak, suruh buat esai. Ada satu anak menulis esai ini. Saya sangat terharu. Dan saya sedih. Suaminya bilang, emangnya dia nulis apa? Lalu istrinya kasih dia lihat. Sang suami baca, esai murid itu berjudul, Aku Mau Hidup Seperti Televisi. I just want to live like a TV. Murid itu menulis demikian, oh Tuhan, malam ini aku meminta sesuatu kepadamu yang sangat khusus. Jadikanlah aku sebuah televisi. Saya ingin menggantikan posisi televisi. Seperti TV yang ada di rumahku. Dia punya tempat yang khusus, sebab semua anggota keluarga akan mengelilingi aku. Saya punya tempat yang khusus, sebab aku menjadi pusat perhatian dari semua keluargaku, papaku, mamaku, kokoku. Aku juga ingin diperhatikan seperti televisi ketika rusak gak berfungsi. Maka papa berusaha keras supaya berfungsi lagi. Dapat perhatian khusus. Sebab ketika papaku pulang kerja dia capek, dia akan duduk dekat aku. Tidak membiarkan aku seperti sekarang ini. Tapi dia setiap hari akan menemani aku. Saya juga ingin kokoku berantem dengan aku karena ingin dekat dengan TV. Saya ingin jadi TV itu supaya semua orang bisa spend time, habiskan waktu dengan aku. Oh Tuhan, permintaanku rasanya gak berlebihan. Cuma satu kalau Engkau mau kabulkan. Jadikanlah aku seperti televisi di rumahku. Sang suami baca esai itu. Dia geleng-geleng kepala, dia bilang, oh Tuhan, kasihan anak ini. Orang tuanya sungguh-sungguh gak tahu diri. Gak tahu merawat dan mendidik anaknya dengan baik. Sang istri menangis lebih terharu, lebih keras. Dia bilang, suamiku, itu esai tulisan anak kita tahu. Permisi tanya saudara, bagaimana hubungan cinta kasihmu dengan keluargamu? Orang tua anak. Sadar gak kamu? Mungkin kamu gak perhatikan. Melalaikan dia. Jarang bicara. Jarang bertanya isi hatinya. Bagaimana hubunganmu dengan istrimu, suamimu selama ini? Apakah seperti dulu waktu belum menikah, waktu pacaran kan rasanya lebih bersemangat, berkobar-kobar. Dengan orang tuamu, dengan temanmu, dengan orang-orang dekatmu. Bagaimana relasi cintamu selama ini? Mulai layu, mulai pudar, makin dingin, dan sudah mulai membeku. Oh, mohon belas kasihan Tuhan. Biarlah kasih Kristus yang tak berkesudahan itu sekali lagi memenuhi hatimu dan hatiku. Dan kita boleh menumbuhkan cinta itu kembali. Kasih yang terhilang, kasih yang pudar, kasih yang dingin boleh ditemukan kembali. Saya baca kesaksian seorang pria. Dia bilang, namanya Nining. Dia bilang ketika aku menikah, saya dengan istriku sangat sederhana. Dia kerja di sipil, aku baru mau mulai usaha. Kami hanya bisa menyewa sebuah apartemen dengan satu kamar. Mobilku pun butut. Pada pernikahanku dengan mobil butut itulah menjadi mobil pengantin.
Ketika tiba di apartemen, istriku bilang, "Ning, gendong aku naik ke apartemen." Itu kenangan yang sangat manis, sebab istriku sangat langsing, mudah aku menggendongnya. Tapi setelah 10 tahun kemudian, bisnisku maju. Aku punya perusahaan sendiri, istriku masih tetap bekerja di sipil. Dia naik bis, aku punya mobil yang lebih mewah. Ketika asetku bertambah, propertiku bertambah, dan uangku bertambah, ternyata cinta kasihku, kemesraan dengan istri, itu jadi mulai pudar. Pada waktu itulah, seorang wanita lain masuk dalam hidupku. Namanya Didu. Didu cantik, langsing, mirip dengan istriku zaman dulu. Tidak terasa kami makin dekat. Kemesraan yang terhilang dengan istri kini kutemukan kembali di dalam Didu. Kubelikan dia sebuah apartemen dan aku sering menghabiskan waktuku di sana. Suatu hari Didu memeluk aku dari belakang. Dia berkata, "Ning, ceraikan istrimu. Kita bisa hidup bahagia bersama-sama. Toh kasihmu kepada dia sudah luntur." Aku tersentak. Tapi aku berpikir ada benarnya. Sebab ketika aku pulang ke rumah, terasa lebih hambar. Walaupun aku mengaku istriku itu istri yang setia. Dia siapkan makan malam setiap hari. Kami makan bersama. Masih bisa nonton televisi bersama. Tapi kemesraan, kehangatan itu mulai tiada. Suatu hari ketika makan malam, aku berkata kepada istriku sambil bercanda, "Bagaimana kalau misalnya satu hari kita bercerai?" Istriku memandangku tanpa berkedip, tanpa menjawab apa-apa. Saya tahu dia mungkin setengah kaget, tapi dia yakin gak mungkinlah ada perceraian dalam keluarga. Tapi karena Didu terus bertanya dan bertanya, sampai suatu malam habis dinner, pas makanan terakhir, saya bilang kepada istriku, "Istriku, aku serius kali ini, aku ingin cerai." Dia tenang, cuma berkata satu kata, "Kenapa?" Aku tidak bisa menjawab sebab aku tahu tidak ada alasan apapun. Sebab dia sangat baik. Karena aku tidak menjawab kemudian menimbulkan kemarahan. Dia banting alat makan. Dia marah besar. Dan dia katakan, "Kamu bukan laki-laki." Mulai hari itu hubungan kami lebih dingin lagi. Sejak hari itu kami tidak pernah ada kontak fisik sama sekali. Anak kami bisa kami sekolahkan di boarding school di luar sana, biayanya mahal, tapi aku tidak peduli, aku mampu. Besok paginya istriku berkata, "Kalau you benar mau cerai, saya punya syarat." Aku memberi dia sebuah statement, "Mobil untukmu, rumah untukmu, seluruh harta bendaku aku berikan 30%. Istriku mengambil statement itu, surat perjanjian itu dan menyobek-nyobeknya. Dia bilang, "Aku tidak butuh ini. Aku coba minta satu hal, anak kita akan pulang 1 bulan lebih.
Jangan sampai dia tahu. Kalau mau cerai, setelah anak kita nanti kembali ke boarding school, kita harus menunjukkan bahwa kita tidak ada apa-apa. Saya tidak mau dia sakit hati. Dan satu syarat lain, aku tidak mau hartamu, aku ingin kamu mengulangi. Pertama kali masuk ke apartemen dulu, kau menggendong aku, maka aku ingin kamu pun nanti menggendong aku keluar dari rumah ini. Dan kita akan latihan mulai besok pagi. Aku tersenyum mendengar pernyataannya. Ku ceritakan kepada Didu. Didu ketawa sinis. Dia katakan terserahlah mau apa. Yang pasti suatu hari dia tahu bahwa perceraian ini tidak bisa dibatalkan. Singkat cerita mulai besok pagi, aku coba menggendong istriku. Keluar dari kamar, berjalan menuju ruang tamu, lewati sebuah kebun kecil, dan kemudian menaruh dia di pintu. Dia naik bis ke tempat kerja, aku menyetir mobil ke kantor. Anak kami baru pulang dan melihat kejadian itu, bertepuk tangan dan mengatakan, "Hore, papa menggendong mama." Dalam hatiku, ya mamamu tambah berat sekarang. Tidak mudah menggendongnya. Hari kedua, hal yang sama terjadi. Aku bisa mencium minyak wangi yang dia pakai. Dalam hatiku, sudah lama aku tidak membau itu. Enak juga. Hari ketiga, dia mendekap aku dengan begitu erat. Dia bilang, hati-hati di kebun agak licin, jangan sampai jatuh. Setiap hari dia mengucapkan kata-kata yang membuat kami rasanya kok lebih intim. Setelah 1 minggu aku rasakan, oh ternyata keintiman kami, itu yang aku butuhkan. Anakku selalu menunggu dan mengatakan, sudah waktunya Pak, gendong mama. Waktu turun, dia menggelantung tangannya di leherku dan berbisik, alangkah indahnya kalau engkau menggendongku setiap hari sampai aku tua. Saya coba tidak masukkan ke hatiku dan pikiranku sebab aku tahu jangan-jangan nanti aku berubah. Pada hari terakhir dia mendekapku begitu erat. Dia bilang, aku rindu engkau menggendongku sampai masa tuaku. Dia mendekatkan wajahnya ke wajahku. Aku menoleh ke samping. Aku takut berubah hati. Aku taruh dia di depan pintu. Dia berjalan menuju ke bis. Aku menyetir mobil ke kantorku. Tiba-tiba aku disadarkan. Oh Tuhan, sebenarnya aku bukan tidak mengasihi dia, tapi karena keintiman, karena kesibukan, semua menjadi berubah. Mungkinkah aku mengasihinya, menggendongnya sampai tua? Lalu aku gak jadi ke kantor, aku memutar mobilku menuju apartemen dan bilang sama Didu, Didu, maafkan aku gak jadi cerai. Aku sebenarnya mengasihi istriku. Hanya karena kesibukanlah, karena pekerjaanlah, kemesraan dan cintaku nampaknya luntur. Kami berdua sebenarnya membutuhkan keintiman itu kembali. Didu memegang dahiku, dia katakan, kamu tidak panas kan? Kamu gak sakit kan? Ning, aku tersenyum kecut dan berkata, tidak, aku serius. Kita gak jadi nikah, aku tidak jadi cerai. Didu marah, dia menampar pipiku keras, mendorongku keluar dan membanting pintu apartemen. Dengan hati tenang aku turun ke mobilku, menuju ke kantorku. Ketika melewati sebuah toko bunga aku berhenti.
Aku memesan kembang kesukaan istriku. Sudah lama aku tidak membelinya. Aku memesan untuknya, penjual berkata, mau tulis memo apa, catatan apa? Aku menuliskan, aku akan menggendongmu sampai masa tuamu. Sang suami disadarkan karena kasih Kristus. Dia tidak jadi cerai. Kasih Kristus yang tak berkesudahan itu memulihkan dia. Memulihkan pernikahan dia. Singkat cerita, kesaksiannya adalah sebuah happy ending. They live happily ever after. Bagaimana cinta kasihmu? Permisi tanya, kalau itu terjadi pada dirimu, apa reaksimu? Kalau engkau sang istri pagi itu, apa yang kau lakukan? You pulang dan menemukan kembang itu? Atau you pergi dan tak pernah kembali? Atau you minum secangkir baygon? You bisa ciptakan ending hidupmu. Mungkin ada 3 opsi. Opsi pertama adalah kamu bunuh diri. Sebab kamu tidak tahu suamimu sedang membeli kembang dan mengirim untukmu. Kamu sudah kadung bunuh diri. Suamimu pulang, melihat kamu terdampar di situ, mati. Dia menyesal, kenapa tadi tidak telepon. Dan dia ikut bunuh diri, racun yang sama diminumnya. Dua-duanya mati karena cinta. Kisah Romeo dan Juliet. Atau kamu istri pura-pura mati. Ketika suamimu minum racun dan mati, kamu bilang, mampus lu ya, aku akan kawin lagi. Itu kejam, bukan happy ending, tetapi berakhir dengan kejam. Bisa terjadi, saudara. Di zaman ini, kamu mau pilih apa? Coba, pilih apa? Atau kamu pergi jauh dan tidak akan kembali lagi. Kamu merasa tidak berarti, tidak berharga, dan kamu gagal. Sad ending. Atau kamu memilih kasih Kristus yang tak berkesudahan. Mempraktekkan 1 Korintus 13 ayat 8a. Karena kasih Kristus tak berkesudahan, maka aku mau mengasihi dan dikasihi dengan kasih yang tak berkesudahan itu. Happy ending. You pilih mana? Halo? Happy ending? Amin? Kiranya Tuhan menolong kita. Mari berdoa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang tak berkesudahan. Ya Tuhan. Setiap lokasi, setiap tempat, setiap situasi, setiap keadaan, setiap permasalahan, kasih-Mu tetap selama-lamanya menaungi kami, memberkati kami, menguatkan kami, memampukan kami untuk mengasihi orang-orang dekat kami dengan kasih yang tak berkesudahan itu. Tolong kami hidup melekat dengan Engkau Tuhan, hidup melekat dengan firman-Mu, dan sekali lagi curahkan cinta kasih-Mu dari Kalvari ke dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Supaya kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.